Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 29 Oktober 2023, bersama kami Rusefah Tur akan mengisahkan perjalanan ziarah wali. Yang pertama kita akan menuju atau mengunjungi ziarah ke makam Waliullah Syekh Hasan Munadi yang berada di Nyarnono Ungaran, di mana Syekh Hasan Munadi ini adalah salah satu panglima perang atau tumenggung di Kesultanan Demak. Tapi beliau memilih jalan hidupnya untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah. Mudah-mudahan perjuangannya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berziarah ke sana untuk ikut berdoa, ibroh, mengambil pelajaran. Satu hal penting yang perlu kami sampaikan kepada para ziarah sekalian: ketika kita berziarah, jangan sekali-kali kita minta kepada yang meninggal, tetapi kita minta kepada Allah agar kita semua, agar orang yang meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suasana di pendopo utama makam Syekh Hasan Munadi. Kita akan segera memasuki ruangan. Nanti setelah doa terpimpin, baru Bapak Ibu yang mau menambah doa dipersilahkan untuk menambah doa masing-masing dalam kendali waktu, karena setelah dari makam ini kita akan singgah di Sendang Karomah. Dari terminal utama Nyarnono menuju makam Syekh Hasan Munadi, tadi kita berpindah angkot menggunakan ojek ataupun menggunakan angkot-angkot kecil. Ini sebagai suatu peraturan daerah untuk mendapatkan mendapatkan usaha ataupun ekonomi rakyat dan pendapatan asli daerah. Nah, sebentar lagi kita dari makam ini akan singgah ke Sendang Karomah, salah satu sumber mata air yang memberikan kehidupan masyarakat seputar. Kita pun akan menggunakan transportasi ojek ataupun angkot yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya meningkatkan pendapatan wilayah, ekonomi daerah, berbagi rezeki dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki, tapi kita mengikuti aturan yang ada, yakni menggunakan transportasi ojek ataupun angkot. Nah, di Sendang Karomah ini merupakan mata air sumber kehidupan yang tidak pernah habis, dan di sini kita silahkan bagi yang mau wudu, bagi yang mau mandi. Niat kita adalah membersihkan hati kita, membersihkan diri kita untuk mendekatkan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah rohani, wisata religi, ataupun apapun namanya, yang penting kita luruskan niat kita dalam rangka ibroh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sendang Karomah kita akan menuju ke salah satu ulama besar asli Indonesia, yakni makam Kiai Haji Soleh Darat. Siapa Kiai Haji Soleh Darat? Beliau adalah satu ulama besar yang pertama kali mengarang kitab tafsir berbahasa Jawa atau Indonesia. Murid-muridnya adalah tokoh-tokoh nasional seperti R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu adalah murid-murid beliau. Bahkan beliau pernah belajar lama dan menjadi guru atau menjadi syekh di Masjid Makkatul Mukarramah. Akan tapi kemudian beliau dipujuk oleh sahabatnya untuk pulang ke tanah air
menyebarkan agama Islam sekaligus membantu perjuangan mengusir penjajahan, karena pada waktu itu masih pada zaman penjajahan Belanda. Nah, sebentar lagi kita akan mengambil ibrah, akan mengambil pelajaran ke sana. Dan posisi makam Kiai Haji Soleh Darat berada di Bor Kota atau di belakang rumah sakit Karyadi. Perlu kami ingatkan kepada para siara sekalian, upayakan semaksimal mungkin jangan sampai melangkahi, melompati, menduduki makam-makam dimanapun kita berziarah. Sebisa mungkin kita menggunakan jalan yang paling aman. Dan ketika kita di sana, kami ingatkan kembali lagi, kita berdoa, mendoakan yang telah meninggal dunia, mendoakan yang masih hidup, tetapi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suasana makam Kiai Haji Soleh Darat yang berada di Purwota. Dari makam Kiai Haji Soleh Darat, insya Allah perjalanan Rusefah Tour, wisata religi bersama Rusefah Tour akan menuju ke bis parkiran sementara. Kemudian kita akan berpindah tujuan menuju makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di daerah Unisula dekat terminal Terboyo atau lingkar luar daripada ring road ataupun tol. Di sana persimpangan menuju Johar, persimpangan menuju Pelabuhan, dan persimpangan menuju Unisula, Demak, dan seterusnya. Syekh Jumadil Kubro adalah merupakan bapaknya para wali, karena beliaulah wali pertama yang diutus oleh Kesultanan Turki. Beliau berada di Samarkand atau Uzbekistan. Beliau wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada waktu itu masih pemerintahan kerajaan Majapahit. Dengan jeli dan bijaknya, beliau menyebarkan agama door to door ke para pejabat di sekitar kerajaan Majapahit. Baru setelah itu lahirlah, bermuncullah para wali yang meneruskan perjuangan dalam beliau menyebarkan agama Islam. Inilah suasana di makam Syekh Jumadil Kubro. Kita berdoa sejenak, sekali lagi mengingatkan, berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini suasana di makam Syekh Jumadil Kubro Terboyo. Dari makam Syekh Jumadil Kubro kita nanti akan berpindah atau melanjutkan perjuangan, melanjutkan perjalanan menuju ke Solo, berkunjung ke Masjid Syekh Al-Zayed di Solo. Namun karena ini sudah waktu makan siang dan sholat, kita akan istirahat sejenak untuk makan dan sholat. Udah disiapkan prasmanan oleh panitia Rusefah Tour, telah menyiapkan makan siang dan tempat sholat di rumah makan Bintangan. Rumah makan Bintangan yang berada di Bawen. Nanti Bapak Ibu sekalian selama di rumah makan Bintangan silakan untuk menikmati hidangan makan siang. Jangan lupa di tempat tersebut kita juga mengalokasikan waktu untuk Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sholat duhur. Ini kita sudah sampai di rumah makan Bintangan Bawen. Silakan Bapak Ibu menikmati makan siang prasmanan, mengambil sendiri secukupnya. Yang penting berkah, halal. Jangan sampai berlebihan mubadir, tetapi juga jangan sampai kekurangan. Setelah kita istirahat, makan, dan sholat di rumah makan Bintangan, kita akan segera menuju ke Masjid Al-Zayed yang berada di Solo.
Satu pelajaran penting ketika kita ziarah, kita bisa mengamati di tempat-tempat ziarah tadi bagaimana tumbuh ekonomi rakyat dengan kuat. Bermunculan pedagang-pedagang, bermunculan tukang-tukang ojek, bermunculan para biro atau para pengusaha transportasi, dan bermunculan pula pendapatan asli daerah. Sehingga dengan ziarah ini justru salah satu manfaatkan positifnya adalah memberdayakan ekonomi rakyat, menghasilkan pendapatan asli daerah yang meningkat. Walaupun mungkin ada pro dan kontra ketika kita berziarah, ada pandangan negatif dan positif, tergantung sudut pandang masing-masing. Baiklah, kalau dilihat oleh orang yang tidak suka, maka ia menjadi tidak baik. Salahlah ketika dilihat oleh orang yang suka, maka dia akan menjadi baik. Inilah suasana gambaran sekitar daerah Masjid Syekh Al-Zayed yang berada di Solo. Bapak sekalian, kami ingatkan di sini waktu kita adalah sholat asar dan sholat maghrib. Setelah itu waktu bebas. Bapak Ibu yang mau menikmati keindahan, mau berfoto-foto silahkan. Yang terpenting titik kumpul maghrib kita sholat berjamaah, kemudian kita persiapan pulang menuju ke Semarang, dan sebelum pulang kita akan singgah di tempat belanja. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau membeli oleh-oleh ataupun kenang-kenangan selama melaksanakan ziarah bersama-sama. Inilah suasana di Masjid Syekh Al-Zayed yang berada di Solo. Siapa kita? Siapa kita? Allahu Akbar. Siapa kita? Siapa kita? Allahu Akbar. Hari ini kita ziarah di Solo dan ke makam Nabawi di Madinatul Munawwarah. Amin, Allahumma amin. Kami dari segenap suami dan istri dan semua panitia, terima kasih dan kesamaan dengan dalam ini. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa ziarah bersama-sama ke makam Nabawi, ke makam Nabi di Masjid Nabawi, sekaligus melaksanakan haji umroh bersama Rusyefa Tur atau Rusyefa beserta amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan menjadi ibroh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.